Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih kita mengenal diri sendiri ya. Bahwa salah satu setiap orang kan punya ini cipta rasa dan karsa. Ya, cipta rasa, daya cipta rasa, karsa ataupun keinginan, kehendak, tujuan, ya kan. Nah, supaya kita keinginan kita, tujuan kita itu lebih dipermudah oleh Tuhan, oleh Allah. Kan kita semua kan punya ini ya. Kita semua kan punya Tuhan ya. Bagi orang yang beragama ya, yang beriman dan beragama itu punya Tuhan. Dan juga itu kalau di dalam Al-Qur'an kan Allah sudah menjelaskan ya sendiri ya, bahwa barang siapa menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, jadi di situ kita perlu berdoa ya. Jadi selain kita ikhtiar secara fisik, secara apa melalui jalur ini, kita harus menjalankan dua jalur, yaitu jalur bumi dan jalur langit. Yaitu ikhtiar secara lahir, secara fisik, dan ikhtiar secara batin. Dan juga secara batin itu kita artinya dalam artian itu kita berdoa ya kepada Allah, bukan ikhtiar yang kita kemana-kemana itu enggak, kita meminta bantuan, minta tolong ke siapa itu enggak, kita ikhtiar secara batin ataupun secara jalur langit itu kita menggunakan doa, ya kan? Bukan kita minta tolong A, B, C, D ya, itu bisa juga sebagai perantara kita, mereka yang lebih paham, lebih tahu. Tetapi yang saya maksudkan di sini itu kita ini menguatkan doa kita. Seperti itu, bahwa Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an ya. Tapi ini ikhtiar secara lahir juga itu wajib ya, harus ya. Karena kita untuk mencapai suatu tujuan, kita bekerja terus itu sih memang bagus, tetapi kalau tidak diimbangi dengan doa, nanti juga keberkahannya atau iya akan berkurang lah, ketenangan atau ketentraman, kayak misal kita ada rezeki, nanti keberkahannya akan berbeda kalau sesuatu itu diimbangi dengan doa dan tidak ya, gitu. Jadi, ya rasanya beda, meskipun nilainya besar, tetapi kalau kita eee, kurang mendekatkan diri, jarang berdoa, jarang beribadah, kita nggak ada waktu ya karena sibuk kerja, kita nggak ada waktu untuk iya malam lah atau sore, malam habis isya, ataupun jam 9, jam 10 kita siapkan waktulah untuk kita berdoa, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, ibadah-ibadah banyak yang bisa kita lakukan di rumah ya. Nah, jadi diusahakanlah kita secara kontinu rutin itu menyiapkan waktu khusus, terutama di malam hari ya, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu bisa dengan kita berdoa, bisa dengan kita berwirid, kita berzikir, bertafakur, bisa dengan kita ya intinya ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan lah, meskipun itu kan caranya banyak, bisa dengan kita membaca Al-Qur'an, ya kan, memahami isi dan maknanya. Jadi banyak ya, yang banyak cara lah yang bisa dilakukan. Nah, jadi itu ya, selain kita ikhtiar secara lahir, secara batin ya kita harus bekerja. Kita berdoa aja setiap hari, ya gimana rezeki mau datang ya? Gimana Allah mau ini, mengabulkan tujuan kita, sedangkan kita nggak berusaha, kita nggak bekerja, ataupun secara batin ya kita harus ya kayak dagang atau usaha apalah yang itu halal dan bisa menghasilkan, nah seperti itu. Nah, nanti selain kita berusaha secara lahir juga harus secara batin kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, terutama di malam hari. Karena suatu doa itu bisa lebih cepat dikabulkan ya, itu ya memang dikabulkan enggak itu urusan Tuhan ya, kita secara istiqomah, continue, terus-menerus ya kan. Jadi jangan hanya kita berdoa sekali, 2 kali, terus sudah. Ya itu harus istiqomah, terus-menerus, kayak gitu.
terutama di malam hari. Karena gini, kenapa sholat-sholat di dalam ajaran Islam ya, di Al-Quran itu diajarkan kita untuk kerezekian ya, mengenai kehidupan rezeki itu kita kan diajarkan untuk sholat duha di pagi hari untuk kita menjemput rezeki, dan juga di malam hari itu sholat tahajud ya, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sholat hajat. Nah hajat itu kan kalau kita punya hajat tertentu, nah kita harus latihlah diri kita untuk bangun di malam hari, terutama ya jam-jam 1, jam 2 ya di sepertiga malam terakhir. Itu merupakan waktu yang mustajab ya, yang ini karena jam 12 malam itu pintu langit itu terbuka, alam gaib itu terbuka setiap jam 12 malam. Jadi kalau leluhur kita dulu ya, kalau tidur itu seringnya jam 12 ke atas. Jadi itu manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi diusahakan sebelum jam 12 kita jangan tidur. Kalau raga ya memang manusia itu kan diciptakan dari dua badan. Badan materi dan badan energi. Dari jasmani dan rohani. Nanti jasmani kita, raga kita, ya itu kalau kita latih untuk bangun malam, untuk kita mengurangi tidur malam, ya setiap malam tidur ya jam-jam 1, jam 2 lah, atau kita sering melakukan sholat hajat, itu nanti fisik kita, raga kita memang di awalnya itu ini ya, susah, males gitu. Waktunya tidur, ngantuk, capek. Tapi nanti kalau kita sering latihan, kita sering apa ya, melatih diri kita lah, nanti akan terbiasa. Sesuatu hal yang gampang, kalau kita tidak melatih diri kita sendiri, nantinya pun akan terasa sulit. Nah, apalagi sesuatu yang sulit, kalau kita sering dilatih, seringlah belajar atau melatih diri kita sendiri, nanti pun akan terbiasa, bisa karena terbiasa. Nah, seperti itu ya. Jadi diusahakanlah kita latih karena Islam itu mengajarkan sholat hajat ya. Itu memang nggak di malam hari, nggak ada sholat hajat di siang hari. Karena dari segi situasi dan kondisi di malam hari itu lebih tenang. Nah, ya kan, lebih tenang, lebih tentrem, situasi kondisi secara fisik ya, kan suaranya juga kan nggak, ya tenang lah, beda kayak di siang hari. Nah, yang kedua, orang juga di malam hari itu pada tidur. Nah, kita terbangun sholat hajat, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa secara kontinu terus-menerus. Ya minimal seminggu sekali lah kita latih. Kalau bisa nanti kalau udah terbiasa kita tingkatkan seminggu 2 kali. Itu nanti akan terlatih lah diri kita. Seolah ada yang membangunkan setiap malam jam 12, jam 1, nah seperti itu. Jadi nanti raga kita, fisik kita itu akan mengikuti badan energi kita. Kalau udah terbiasa seperti itu ya. Memang di awalnya susah, males, tapi nanti itu kalau sudah terbiasa itu manfaatnya sangat luar biasa sekali ya sholat malam itu ya. Jadi sholat malam itu bisa berarti banyak, bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat. Nah habis itu kita berwirid, berzikir atau baca Quran, itu manfaatnya itu sangat banyak sekali di rasa kita. Nanti kita akan merasakan rasa kita batin, hati kita itu akan merasakan ketenangan ya. Salah satunya itu ketenangan, tentrem gitu kan. Itu nanti kalau kita sering itu karena di malam hari itu energinya sangat sangat banyak, sangat luar biasa sebenarnya. Makanya nenek moyang kita itu dulu hobinya berpuasa, selain itu juga kalau tidur nggak pernah tidur sore. Seperti itu. Jadi ya kalau tidur ya jam 1, jam 2 gitu kan, atau mungkin jam 3 baru tidur. Bahkan kalau tidur ya cuma 2 jam, 3 jam lah paling lama. Kadang cuma sehari semalam 1 jam. Itu kalau memang sudah terlatih itu ya biasa aja, sehat-sehat aja, dan raga kita, mata kita, fisik kita ya biasa aja gitu, nggak ada ngantuk atau gimana, enggak. Kalau sudah terbiasa nanti fisik kita, raga kita itu akan mengikuti hati kita. Jadi badan kasar kita itu akan mengikuti badan halus kita, badan energi kita. Nah, seperti itu tuh nanti kalau sudah terbiasa ya. Itu untuk segala hajat bisa di malam hari, biasakanlah. Karena itu ketenangan
iya tenang, tapi tenang yang hidup, ketenangan yang hidup di situ. Jadi, salah satu doa ya supaya lebih cepat dikabulkan itu salah satunya dalam kondisi tenang. Baik tenang situasi dan kondisi, sekitarnya, tenang di dalam hati dan pikiran kita tenang, hati kita tenang, rasa kita tenang. Nah, itu sehingga nanti kalau tenang itu kan bisa menimbulkan khusyuk. Jadi khusyuk itu kan menggunakan rasa ya. Jadi kita dalam berdoa itu harus melibatkan rasa di situ sehingga khusyuk. Nah, nanti itu akan lebih mudah untuk dikabulkan. Untuk hajat apapun ya, nggak harus tertentu ya, baik itu sifatnya duniawi ataupun yang lain ya, ya kita untuk usaha, untuk bisnis, untuk dagang, atau untuk keluarga kalau kita punya anak yang mungkin susah diatur gitu kan, keluarga yang sering, cekcok, sering ya nggak ada ketenangan lah, berantem, mungkin rezekinya banyak tetapi keluarga rumah tangga nggak pernah tentrem, ada aja masalahnya. Itu bisa dipakai sholat hajat ya, minimal itu 2 rakaat lah. Itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Latihlah diri kita, ya. Diri kita, waktu kita 24 jam. Kita sehari semalam sisihkan waktu untuk kita khusus untuk ini, menghadap, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sempatkan waktu terutama di malam hari. Nanti itu manfaatnya itu banyak sekali ya. Nanti akan kita rasakan rasanya beda. Kayak gitu, meskipun kita punya rezeki sedikit, ya pas-pasan, tetapi kita akan merasa lebih lebih tenang, lebih tentrem, lebih damai. Nah, jadi itu nanti akan merasakan sesuatu yang mungkin ini jarang kita rasakan. Dengan kita sering melatih sholat hajat di malam hari, latihlah diri kita untuk bangun di malam hari, terutama jam 1, jam 2. Doa yang mustajab itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan doa yang dikabulkan oleh Allah itu salah satunya itu doa yang dalam kondisi tenang, situasi dan kondisi tenang itu di malam hari. Yang kedua, hati kita, pikiran kita, kolbu kita, fisik kita pun dalam kondisi tenang sehingga bisa menimbulkan khusyuk dan konsentrasi dan harus melibatkan rasa kita di dalam doa itu. Harus dilibatkan rasa kita. Kayak gitu. Ya, jangan hanya secara fisik dan lesan tapi rasa hati kita yang namanya khusyuk itu kan di hati, di rasa kita. Jadi seolah-olah kita merasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus melibatkan rasa, doa apapun itu ya, terutama di malam hari. Coba itu bisa untuk semua hajat, baik itu yang sifatnya duniawi materi, baik itu yang sifatnya keluarga. Yang namanya hidup kan biasanya, satu permasalahan keluarga, satu mengenai bab ekonomi, materi, rezeki, ya kan. Ini ya mayoritas ya kebanyakan ya. Jadi ya hampir semua orang lah kayak gitu. Apalagi yang menengah ke bawah kayak kita-kita ya. Jadi itu manusia hidup itu banyak ini permasalahan. Jadi biasanya itu masalah ekonomi ataupun rezeki, materi, usaha, dagang, kerjaan, bisnis yang menyangkut materi. Yang kedua, permasalahan kita hidup biasanya itu masalah keluarga, rumah tangga, suami istri berantem, nggak pernah tentrem, nggak pernah ini aku rukun ataupun selalu ada aja masalahnya. Nggak dari dalam rumah, dari luar rumah. Itu ada, itu ya namanya ujian ya. Ada orang yang diuji dari ekonominya, ada orang yang diuji dari rumah tangganya, meskipun dikasih rezeki yang banyak, harta melimpah, apa-apa serba punya, duniawi, tetapi rumah tangga nggak pernah tentrem, nggak pernah tenang, nggak pernah harmonis, itu bisa juga. Dan banyak yang seperti itu. Nah, yang ketiga bisa kita punya keluarga, kan punya anak, anak susah diatur, bandel, disuruh ini, masuk ke pergaulan yang nggak bener. Nah, itu kan biasanya orang yang sudah berumah tangga itu seperti itu ya. Jadi mayoritas ya, memang nggak semuanya ya. Jadi permasalahan hidup itu memang beraneka ragam.
Dan secara garis besar yaitu satu dari sisi ekonomi, keluarga dari sisi rumah tangga, yang ketiga anak. Ya, susah diatur. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa kita ini kita pakai untuk itu semua. Jadi sholat hajat itu semua yang menyangkut kehidupan kita itu bisa untuk tujuan itu. Tentunya untuk tujuan yang positif ya. Jadi supaya anak kita jadi anak yang soleh, yang nurut, gitu kan, yang rajin, seperti sesuai dengan harapan orang tua. Terus keluarga kita juga supaya tenang, tentrem, karena keluarga yang sering berantem, sering cekcok, nggak pernah nggak pernah tenang, itu biasanya rezekinya juga akan susah. Seperti itu. Jadi yang namanya ketenangan dan ketentraman dan bahagia itu ya kita ciptakan sendiri. Seperti itu dari diri kita, dari hati kita. Ya, jadi ya meskipun hidup itu susah ya kita jangan terlalu larut lah dalam susah itu. Jadi ya kita harus bangkit. Kita kan masih punya Tuhan ya. Ya meskipun mungkin kalau seseorang sedang dalam diuji nih oleh Allah, itu namanya ujian itu kan banyak ya, tapi segala itu ada hikmahnya. Jadi ya kita harus eh, pinter-pinter bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Doa yang paling mustajab itu adalah bersyukur ya. Yang kedua, kita harus sering-sering lebih mendekatkan diri kepada Tuhan khususnya di malam hari lah. Insya Allah nanti kita akan, kalau kita lagi dikasih ujian, entah itu ujian yang bentuk apapun, nanti kita akan dikasih kekuatan lahir dan batin. Kalau kita ada masalah ekonomi, insya Allah nanti Allah akan memudahkan segala urusan dan usaha kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau keluarga kita nggak tenang, nggak tentrem ya, nanti Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman sehingga rezeki itu akan mudah untuk terserap. Nah, seperti itu. Jadi itu manfaatnya sangat banyak sekali ya untuk segala hajat. Jadi latihlah kita untuk latihan bangun malam ya, seperti itu manfaatnya sangat banyak banget. Nah, nanti tirakat itu ada yang tirakat malam juga ya. Di dalam hasanah ilmu leluhur itu juga ada. Kita tidak tidur gitu kan kalau kita berpuasa. Ada puasa 3 hari, di hari ketiga kita nggak boleh tidur. Itu juga sama, kita juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ada banyak cara ya di situ ya. Kita jadi yang namanya hidupkan itu berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, jadi kita harus inilah harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan terutama di malam hari. Latih kita, diri kita, hati kita, pikiran kita, fisik kita untuk bangun di malam hari terutama itu ya minimal lah 1 minggu sekali. Kalau sudah terbiasa 1 minggu 2 kali. Nah, nanti ditingkatkan. Nanti seolah kita akan terbangun dengan sendirinya. Seperti itu kalau sudah terbiasa itu manfaatnya nanti sangat banyak sekali ya untuk berbagai hajat apapun, selama itu hal yang positif ya, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang menginginkan sesuatu maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya yang saya sampaikan ya. Jadi kita berusahalah untuk melatih segala permasalahan hidup. Kita jangan tertuju ke yang lain. Kita jangan bersandar ke yang lain. Dan kita jangan meminta petunjuk ke yang lain ya. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran dan kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sempatkan waktu di malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Itu sangat bagus sekali waktunya ya, dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali nanti ya. Ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.